Oh, belum, silakan. Masih. Waalaikumsalam. Selamat datang rekan-rekan semua. Saya Rizky. Saya Mas Muhammad di sini juga hadir Pak Muhammad dari Mekar Saluyu Group Bandung. Beliau adalah eksporter eh, muda yang eksporter yang meskipun belum berkeluarga tapi sudah pecah telur dan insya Allah produknya sudah melalang buana ke berbagai negara seperti itu. Kita di sini insya Allah ingin berbagi ilmu dan apa namanya kepada teman-teman semua. Insya Allah semoga diingatkan aja nanti ketika butuh Mas tolong bikin pelatihan. Kita siap, kita atur waktu untuk sharing-sharing ilmu kendalanya di lapangan apa yang ditemui kayak gitu. Ah, terus saya sendiri, saya Sekjen Komunitas Eksportir Muda Indonesia tahun 2018-2022 diminta lalu saya sendiri lebih ke sebenarnya kalau di ekspor itu banyak sekali kita berperannya tuh nggak selalu harus kita punya perusahaan sendiri. Kita bisa istilahnya ketika kita memiliki pasar kita tinggal istilahnya ngomong baik-baik untuk akses ke pabrik supplier lain seperti itu. Nah, baik. Selamat datang kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Semoga jangan sungkan untuk bertanya karena waktu kita sangat terbatas sampai 15 menit, jam 3 15 menit sehingga semoga acara ini lancar, diberi keberkahan dan continue. Terima kasih. Silakan Mas Muhammad. Oke, assalamualaikum eh, untuk semuanya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu untuk rekan-rekan saya. Oke, Salam. mungkin saya juga masih sambil belajar ya, karena memang di dunia perdagangan ini cukup banyak sekali ilmunya, jadi nggak bisa kita berhenti. Mungkin, oh ya, nama saya Muhammad Zaifullah. Saya memang stay-nya di Bandung. Perusahaan saya PT Mekar Saluyu Group, berdirinya sejak 2016 Mas Muhammad dan bisa ya. diaktifkan Oh iya, videonya ya. Oke, oke, biar oke, oke. teman-teman. Ya, nah, oke. Ada ya. Sorry, pencahayaannya ini karena di Lembang ini mendung dari pagi, hujan terus. Ya, pasti Pak. Nah, ya. Jadi perusahaan kita basicnya itu di perkebunan kopi awalnya. Di 2017 ke sini kita bergelut di rempah juga, termasuk kita juga sebagai stock lot. Seperti itu. Tapi kadang kita juga ada trader seperti yang sayuran ya, kayak yang produknya Pak siapa, Pak Asmara dan Audia ini, itu ke Singapura Pak, itu cukup memang bagus pasarnya, potensi banget. Oke, mungkin di sini saya mau coba langsung share screen ya, untuk lebih, karena saya lebih suka praktek langsung lah biar lebih mudah dipahami ya daripada teori. Nah, jadi ini salah satu basic di mana kita bisa mendapatkan buyer ataupun perusahaan produser ya, apabila kita mau impor. Jadi memang ini basicnya di sini di trade map. Jadi teman-teman bisa, rekan-rekan semua bisa nanti coba sendiri buka situs di trade map ini. Gitu. Nah, uh, jadi misalnya saya langsung kasih contoh produk, misalnya produk apa ya, S kodenya uh, kita pengen tomat nih, coba kita tomat. Negara importirnya kita klik importir, kemudian di sini kita masukin HS kode. Nah, semua barang itu memiliki HS kodenya masing-masing. Jadi tinggal kita masukin HS kode produk kita. Contohnya
tomat nih. Ini tomat HS kodenya 07 02 20.000. Ini sudah di bawah ini langsung tertera ya. Saya coba bahasa Indonesia kan biar bisa di. Nah, ini pertumbuhan importir ya. Yang paling besar ini ternyata Amerika, kemudian Jerman. Nah, ini tinggal kita klik yang mana, misalnya negaranya gitu kan, tinggal fokusin. Atau mau kita kerucutin lagi, kita misalnya bisa langsung tulis di Singapura misalnya, yang deket Singapura. Mitranya Indonesia. Kita cek. Ups. 0702. Ininya di Indonesia. Nah, saya tampilkan di sini, rekan-rekan semua bisa, kalau bingung boleh langsung klik yang tabel ya. Tabel itu nanti keluar data importirnya. Importir, negara-negara importir yang mengimpor dari Indonesia. Ini ternyata nomor 1 itu Jepang. Ya, Jepang disusul Singapura sama Malaysia. Nah, berarti kita sudah ada gambaran untuk pasar tomat. Tinggal kita fokuskan mau pilih Jepang atau Singapura atau Malaysia. Itu kita misalnya yang dekat Singapura, kita klik Singapura. Sebentar, saya lupa login. Saya login kan dulu. Nah, di sini kita bisa ngelihat data-data perusahaannya, klik perusahaannya, company. Nah, ini nama perusahaan importir yang pengimpor tomat khususnya dari Indonesia ya.
ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 perusahaan. Tinggal kita googling di Facebook atau di Google ya nama perusahaannya, atau bisa kita klik juga kalau memang di sini ya sudah ada datanya. Nah, ini ada websitenya, ada faxnya juga. Tinggal kita nanti email aja, email dengan sabar, kita tunggu, tuh kan. Karena pasti lama, tapi ketika kita sudah memasukkan penawaran, itu pasti menjadi bahan pertimbangan untuk para perusahaan tersebut ini. Tergantung kualitas kita, spesifikasi barang kita, dan yang paling utama biasanya harga ya. Nah, kalau harganya bagus itu pasti cepat dealnya. Gitu. Nah, jadi ini basic untuk melihat para importir produk kita ya, dengan kasih HS kode di sini ya. Terus kita kasih negaranya nih mana, kita mau kerucutkan atau misalnya AL gitu kan. Kayak gitu. Nah, inilah nanti dari sini kita bisa lebih mengkerucut, atau juga bisa kita menggunakan marketplace seperti Alibaba, terus apalagi Go Forward ya, dan masih banyak yang lainnya lagi ya gitu. Terus ada lagi nanti mungkin, tapi masih belum rilis aplikasinya, memang aplikasi buatan Indonesia. Nanti mungkin di kesempatan lain jika ada webinar lagi akan saya perkenalkan. Jadi aplikasi itu juga cukup fokus untuk ekspor, seperti Shopee lah gitu. Seperti itu. Contoh misalnya saya mau lihat itu kosong. Ini memang ketika kita mengakses ini internetnya harus cukup kuat, karena hampir semua dunia pakai ITPC, termasuk para pemerintahan ya, government kita yang kayak BUMN yang seperti itu. Jadi memang kadang agak sedikit lemot. Itu. Jadi bisa nanti rekan-rekan langsung praktekkan untuk mengkerucutkan tujuan dari barang kita ini maunya ke pasar mana, atau memang potensinya ini ke negara mana, kayak gitu. Contoh lagi misalnya produk kosong berapa bos? Saya kasih contoh lagi. Ada yang tanya Mas Muhammad, izin. Boleh Itu silakan. terkait singkong. Singkong mungkin bahan baku tapioka atau yang umbi cilembu atau semacam itu, atau di Singkongnya bentuknya gaplek atau bahan bahan press atau yang press ya, atau sudah gaplek atau gimana? coba cassava. Coba ya kita HS code Kasapa itu 1106 kalau nggak salah. Oh, ini sudah bentuk bubuk. Sudah bentuk bubuk. Kosong 1110. Untuk pasar singkong ini sebenarnya di lokal juga besar ya, tinggi permintaannya, apalagi Cina. Ini
bahasa Indonesia kan. Cina itu biasanya satu perusahaan minta kontraknya ratusan ribu ton Pak Rizky untuk singkong. Yo, sebenarnya lokal pun banyak kebutuhan kayak bahan baku tapioka, Iya, keripik. Cuma untuk cassava ini masuk ke mana? Jepang kurang kurang anu, Pak. Jepang itu karena dia kan istilahnya apa? Kandungan labnya salah satunya itu ada apa ya? Kadang kan kalau daun singkong itu ada yang dimakankan ke kambing itu bisa anu sakit apa perut. namanya? Ya kayak ada sedikit keracunan gitu. Jadi memang itu ada kandungan khusus ke Jepang agak susah. Saya kemarin sudah coba ke Jepang yang keripik-keripik itu susah di sana. Itu Oh sih. betul, betul betul sih Pak. Kalau ada rekan saya juga memang dia main keripik singkong, memang agak repot juga itu masuk ke Jepang. Nah, di sini ada tuh data untuk tapi ini bubuk ya, bubuk saya nggak tahu HS kodenya untuk ke cassava ini berapa saya lupa. Kalau yang masih fresh ini bisa nanti mungkin sama rekan-rekan atau yang produknya cassava bisa dicek kalau memang mau fokus ekspor. Tapi jadi catatan kalau menurut saya itu untuk ekspor apa singkong ini biasanya bentuknya gaplek ya udah kering dan yang paling banyak itu Cina, yang paling nyerap banyak itu Cina. Itu bisa minimal itu biasanya yang pernah saya alami itu 500 ton per bulan mereka mintanya. Itu. Jadi memang cukup kewalahan. Jadi kalau mau ekspor bahan baku singkong atau gaplek itu kita mesti apa namanya siap dulu nih dengan bahan baku kita apa mau memungkinkan atau enggak kayak gitu. Tapi untuk pasarnya memang yang menjanjikan yang saya alamin itu Cina. Cina sangat tinggi sekali, hampir semua produksi sebenarnya karena mungkin populasi Cina juga banyak ya. Jadi permintaannya tuh banyak-banyak gitu. Nah, ini Bener, ada nih Mas. pas apa namanya yang saya lihat di sini ada apa Amerika ternyata paling ini ya, paling banyak nyerapnya nih. Amerika nih Cina, oh Tiongkok. Wah kan 33%. Hampir 33% dia nyerapnya. Gitu. Oke. Mohon izin Mas Muhammad. Ya, Eh, ada pertanyaan dari boleh. audiens dengan nama Pak siapa? Oh, sebentar. Bu Umi. Bu Umi, mohon izin bertanya untuk HS Code. Oh, untuk Ecoprint apa ya? Kain katun, rayon, terus bisa masuk negara mana? Ecoprint ini kayak gitu, Pak. Jadi dia itu bikin kain kain semacam motif-motif pola gitu, cuma dia ditempelin nama itu apa? Daun kayak gitu. Jadi memang bentuknya itu Tiga, real. Ah, itu bisa kalau sesingkatnya bisa dicek di apa namanya INSW Pak Muhammad ya. Boleh ya, ya, dicoba. ya. Oke. Nah, nah, Coba ah, saya cek untuk HS kode. Ini bisa nanti kita cek di portal INSW namanya atau enggak saya coba nih ya setahu saya coba 377079 coba ini akurat nggak. Nah ini produk-produk yang penyimpanan bahan kimia untuk keperluan oh ini bahan kimia bisa ceknya di atau mungkin 5911. Ini masuknya kain tenun. Coba oh berapa ya HS kodenya? Coba mungkin saya juga kurang paham untuk HS kode. Tapi biasanya ini nih kalau produk kita misalnya kain terus masuk HS kodenya itu ke kain.
ke kain, misalnya ke kain tenun gitu kan, atau apa. Nah, untuk misalnya eco-friendly atau tidaknya itu mungkin dijelaskan di deskripsi. Tapi ini hanya praduga saya, seperti itu. Karena setahu saya kalau misalnya apa namanya dikembangkan lagi mungkin akan sedikit. Saya nggak tahu nih Indonesia apakah sudah keluar untuk AS kode kain yang print ya, eco print kayak gitu. Nanti Mas Muhammad, sembari kita mungkin di kita lanjut ke grup mungkin untuk pembahasan lebih detail terkait HS Code-nya. Nanti kita Ya, bahas di grup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dicoba juga Mas, kain batik mungkin yang semisal dicek di trade map-nya untuk pasarnya kemana. Mungkin kan antara batik oh, oke dengan oke oke. apa itu namanya eco print itu hampir mirip lah 11 Ya, 12. Jadi dia yang pasarnya kemana beliau juga tanya soalnya. Coba dibantu Mas. nah untuk pasarnya sendiri ini untuk produk tekstil ya, produk tekstil dan nah ini ada catatannya ya, spesifiknya itu di bisa dikasih gitu. Nah ini yang paling tinggi, coba saya lihat pasar Tiongkok. Nah, ini produk bentar. Cina cukup tinggi juga. Cina, Thailand, Vietnam, ada Jepang, ada Malaysia, Amerika, Taipei ya di sini. Coba saya lihat di ini ya, indikatornya. Dan kalau lebih aktual, Pak Rizky, mungkin Pak Rizky juga tahu ya, kalau batik itu Afrika ya paling paling sedep ya pasarnya ya. Kalau kayak India, kayak Middle East, Timur Tengah, itu mereka kurang berminat. Saya pernah istilahnya riset singkat, Pak. Jadi karena bos saya orang Muslim India, beliau punya kantor di Saudi, dia tuh kayak apa ya, kurang nggak itu mungkin apakah itu nggak bisa digeneralisir ya ketika Ya, kita dengan satu orang lalu kemudian cuma ya itu tadi mereka punya sari kan, punya apa namanya itu kain sari, kain ya, khas-khasnya India sendiri yang betul, mungkin salah satu faktor yang membuat mereka itu ngapain kita ngambil batik sementara kita punya sari kan gitu. betul. Tapi Ah, Afrika tuh Pak cukup bagus itu pasar untuk batik Afrika. Cuma ya, memang kita mesti apa namanya pandai-pandai menentukan buyernya lah. Nah ini kalau di sini nih bahan tekstil ini nomor satu ini Jepang, yang impor dari Indonesia ini nomor satu Jepang. Nah, ini ada Cina, ada Vietnam. Nah ini Nigeria kan, berarti masuk ke berapa nih urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 10 nih. Nigeria masuk di urutan 10 dengan total tahun 2002 ini pembelanjaan mereka ke Indonesia hampir 76.000 apa 76.000 dolar ya. oh, Dengan total satuan unitnya sama dengan 38.000 ton. Nah, ini cukup besar juga kan pasar Afrika ini, Nigeria khususnya nih. Ada Timor Leste, kayak gitu. ya. Oke. Lanjut, izin Mas Muhammad untuk lanjut ke Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Pak Yuldi, apakah bisa kita bernegosiasi dengan buyer dengan minta DP 50%? Apa ciri-ciri buyer yang siap dengan sebentar ada yang lewat. Ada apa? Mungkin ya kalau saya pribadi, jawaban saya pribadi ya untuk kita bisa meminta yang minta DP 50% atau 30% itu mungkin ya kita perbanyak jam terbang kita. Semakin banyak kita ketemu sama buyer, kita akan
apa ya, terbiasa ini mana tahu lah, maksud saya apa ya, saya salah satu caranya memperbanyak jam terbang gitu. Mas Muhammad ada tambahan mungkin untuk apa ciri-ciri bayar dengan siap dengan DP 50 sampai 30 sampai 50% gitu. Oke. Mungkin ada betulnya juga. Kita memang perlu jam terbang, yang artinya jam terbang di sini memperluas relasi. Jadi semakin luas relasi kita, maka kita itu akan semakin apa namanya punya brand untuk diri kita sendiri bahwa reputasi kita baik. Nah, uh, bagaimana caranya meyakinkan? Biasanya Pak, untuk user itu mereka nggak keberatan untuk DP itu. Kalau user itu memang nggak keberatan. Cuman balik lagi, apakah reputasi kita di mata mereka itu seperti apa? Apakah kalau memang reputasi kita baik, ya kan, pasti pasti dikasih gitu. Dan selain itu juga yang terpenting itu chemistry. Bagaimana cara kita melobi, bagaimana menempatkan si buyer ini menjadi teman, sahabat kita. Karena itu yang terpenting. Ketika misalnya ada Betul, buyer betul. 100% pun di depan, istilahnya kalau kita nggak bisa melobinya dengan baik, itu kita nggak akan kena. Seperti itu Pak. Jadi memang pandai-pandai kita membuat chemistry, yang paling utama itu chemistry. Karena dari chemistry itu nanti timbullah kepercayaan kan sama kita. Karena uang itu sangat sensitif gitu. Benar Mas, mau nambahkan juga ketika sebenarnya dengan dia nggak berani ngasih DP dan itu sebenarnya ada tanggung jawab besar yang harus kita emban. Jadi kita oke, berapa lama kamu bisa menyiapkan barang kayak gitu kan? Itu kalau kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mempertanggungjawabkan uang itu, dia akan next next step ke selanjutnya dia nggak akan mau ngasih gitu loh, Betul. gitu ya. Oke, Betul. saya kira cukup. Mas mau Eh, tanya Mas. lanjut, Siap. Bu Yanti, silakan. Ya, eh terima kasih Mas Rizky. Aku mau tanya sama Mas Muhammad. Monggo Kebetulan silakan. kemarin itu saya kan mau kirim cabai merah segar ke Amerika. Oke. Saya sudah nyari forwarder yang punya cold storage. Kemudian udah pokoknya aku apa saja sampai akhirnya yang berani itu FedEx. Tetapi FedEx pun akhirnya nggak berani karena takut kalau nanti sampai di Amerika busuk. Mungkin Mas Muhammad punya trik atau cara bagaimana untuk membuat bahan-bahan seperti tomat, kentang, cabai bisa sampai ke negara tujuan ekspor kita itu dalam kondisi yang aman. Sebenarnya petaninya itu sudah Bu Yanti nanti harus dipetik dalam waktu sekian. Jadi sore kita petik, kemudian malam kita packing sudah harus jalan. Itu pun sudah petik hijau gitu. Mungkin Mas Muhammad punya trik-trik atau saya sih dulu pernah ikut, nggak ikut, yang saya nggak jadi ikut itu kayak buah-buahan gitu ada tekniknya supaya nggak busuk sampai di sana. Itu saja yang ingin saya tanyakan Mas Muhammad. Terima kasih. Siap. Siap Ibu. Oke. Untuk sayuran itu biasanya masuknya ke jalur prioritas Bu, gitu. Dan setahu saya Garuda Kargo juga memang ada yang namanya ekspedisi prioritas. Jadi memang khusus pesawat-pesawat ini untuk sayuran, pokoknya yang memang cepat busuk lah Bu, seperti itu. Nah, harusnya untuk kirim cabai itu memang bisa, hanya saja mungkin dijelaskan baik-baik, karena memang mereka itu punya layanan yang prioritas. Jadi Ibu tanya apakah ini ada layanan prioritasnya untuk bahan baku sayuran atau untuk sayuran. Kalau ada, nah biasanya tidak ada kendala gitu. Nah, terus Ibu tanya untuk, kan biasanya kalau prioritas itu 1 hari sampai Bu. Jadi kalau misalnya ke Amerika itu berarti sekitar memakan waktu sekitar 1 harian penuh ya, 24 jam biasanya.
Bisa, itu bisa. Tapi coba nanti mungkin saya bisa saya bantu informasikan kargo. Saya bantu carikan nanti kargo yang prioritas seperti itu, Bu. Dan untuk treatmentnya itu memang suka ada. Jadi contoh si cabai ini nih supaya tetap segar itu di suhu berapa. Nah, Ibu nanti harus cari tahu untuk cabai ini nih supaya misalnya 3 hari nih, taruhlah pahitnya itu 2 hari pengiriman. Kira-kira butuh suhunya berapa? Kalau nanas itu kan itu di suhu -6, di -6 prioritas. Karena memang biasanya yang sayuran buah itu kalau yang sedikit itu kan 1 ton gitu kan atau 500 kilo itu masuk prioritas bisa kayak gitu. Cuman mungkin yang jadi kendalanya itu ongkos. Tapi biasanya Amerika itu nggak masalah dengan ongkos yang mahal. Yang penting kualitas mereka gitu, Bu. Jadi untuk treatmentnya itu kalau nanas itu -6 di suhunya gitu kan dengan packing kardus. Tapi kalau cabai biasanya pakai styrofoam. Tapi saya nggak tahu itu suhunya berapa. Instruksi shipping namanya, Bu. Gitu. Jadi Ibu mesti cari tahu instruksi shipping untuk cabai ini berapa. Itu bisa Ibu nanti tanya sama orang-orang pertanian atau sama orang-orang karantina. Seperti itu. Gitu, Bu. Sudah Mas, jadi si petani ini sudah minta ke saya pakai cold storage dengan suhu 10 sampai 12 derajat. Tetapi saya nyari pesawat yang berani dengan cold storage itu hampir semuanya nggak punya gitu loh. Mungkin nanti Mas Muhammad bisa mereferensikan karena ini sebenarnya cabai segar ini sudah ditunggu sama buyer saya yang di Amerika gitu. Oke. Terima kasih. Oke, siap Bu. Mungkin nanti coba saya follow up ya ke kargo prioritas. Nah, kalau boleh tahu dari mana Bu? Dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah? Semarang, Mas. Oh, Semarang. Oh, jauh. Enggak, barangnya saka Banyuwangi, Mas. Oh, Mas barangnya. Rizky. Oh, ya udah coba nanti saya koordinirkan dulu sama Ya. pihak. Ya. Kalau saya sudah mendatangi Garuda Kargo, Mas. Nah, Itu gimana? Garuda Kargo yang di Semarang itu sudah dia sendiri juga, wah Bu Yanti kita nggak siap kalau yang pakai cold storage gitu. Tapi kemarin dari buyer saya yang di Amerika, saya ini coba Bu Yanti cari pakai Singapore Airlines. Saya tapi belum terkonek dengan Singapore Airlines. Jadi Singapore Airlines itu ya buyer saya itu dia ngambil dari Manado itu ikan apa? Ikan yang diasap itu loh, Mas. Oh iya. Ikan diasap itu 2 ton, Mas. Langsung ke Amerika. Lah ini saya lagi cari gimana caranya karena kalau saya tuh kalau nggak dikejar bayarnya saya males. Iya, Soalnya kalau ini kan sudah dikejar gitu loh. Baik Gimana? Bu, atau enggak begini, Ibu kan posisinya di Semarang. Kalau Ibu di Semarang, Ibu datangi FTA Center Semarang. Lah saya udah biasa ke sana, Mas. Apa kata mereka, Bu? Mereka nggak punya linknya. Udah sama Pak Teguh itu. Ya udah. Oke, Ganti. nanti saya bantu ya, Bu. Nanti saya coba bantu koordinirkan dulu ya. Detailnya di share nanti di grup, kita bantu broadcast, kita bantu cari ke rekan-rekan pengiriman. Ya. Ada Satu lagi? Mas. Ya, Satu silakan. lagi yang ke Timor Leste, Mas. Kok ini ya mahal-mahal ya, Mas. Mahal. 1 jutaan kemarin ya, Bu ya? 1.098.000 tuh aku pakai MSC Cargo, Mas. Terus kalau pakai Rapid itu ya sama di atas 1 juta. Mungkin Mas Muhammad bisa memberikan rekomendasi yang murah-murah gitu dulu. Barangnya apa, Bu? Barangnya sama Barangnya, saya. ini yang pertama saya akan kirim makanan jadi aneka snack untuk masuk ke supermarket di sana. Oh, snack. Oke. Ya. Siap. Oke. Kalau itu nanti di ini. Lanjut, Pak. Oh ya, ada pertanyaan dari Pak Heru terkait ekspor PKE Palm Kernel Expeller atau bungkil sawit. Saya mencoba sedikit memberi informasi bahwasanya ini kan biasanya dipakai untuk pakan ternak ya, pakan ternak untuk
Saya pribadi ketika diminta untuk apa ya istilahnya bantu ini ya, kadang karena memang tahu tahu harganya berapa dan marginnya ini cukup 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 susah. Marginnya ini kecuali dia direct dengan PKS pabrik kelapa sawit yang di mana dia apa limbahnya adalah bungkil sawit ini. Jadi dari sawit yang segar itu tandanya dipres di apa namanya diambil minyaknya terus diproses sekian kali akhirnya jadi bungkil. Karena mar, margin marginnya masih apa namanya marginnya kecil makanya saya agak agak nggak apa ya nggak malas gitu untuk coba Mas Muhammad mungkin ada masukan lain. Oke, jadi pertanyaannya itu tadi itu bagaimana ya Pak ya? Bagaimana ekspor ini kan? Si PKS Bungkil ini. sawit Mas, bungkil sawit Oke. palm kernel expeller. Yang ditanyakan itu terkait regulasinya atau pasarnya? Coba regulasi. Kalau sudah ketemu pasarnya, mungkin regulasi bisa dipelajari sambil jalan, Mas. Kayak gitu. Bisa di unmute itu ada yang Oh, pasar ini ya. Belanda, New Zealand. Pak boleh di unmute semuanya biar itu Oh, mungkin siap, ada siap. yang lupa ini. Yang lainnya Pak itu ada yang ini suaranya yang bocor loh. Nah ini pasar terkait untuk pasar bungkil sawit ini memang yang paling besar itu memang Cina ya. Cina karena kemarin juga ada rekan saya dia 500 ton tuh Pak Rizky. Waduh saya 500.000 ton saya ngeri juga saya bilang aduh itu berapa pesel. Nah ini dan tujuan dia juga memang sama ke Cina nih ke Cina. Jadi ini untuk permintaan si bungkil sawit ini banyak Pak. Dan untuk regulasinya sendiri itu tidak terlalu rumit karena ini bukan CPO gitu. Jadi tidak ada apa namanya tambahan-tambahan lain kan kalau untuk minyak atau CPO-nya yang minyak mentah itu kita karena pajak tambahan ya bea keluar kayak gitu. Nah kalau untuk si limbahnya sendiri itu nggak terlalu rumit Pak untuk regulasinya ya untuk dokumennya di negara kita. Balik lagi di negara mereka di negara merekanya ini apa saja yang harus dipenuhi syarat-syaratnya gitu. Seperti itu Pak. Nah kalau untuk potensi pasarnya memang sangat besar. Nah, ini hampir banyak sekali. Dan ini Belanda juga nomor 2 ya urutan pengguna atau importirnya limbah ini dari Indonesia. Nah ini jadi nanti untuk mencari buyer atau misalnya kita pengen lihat potensi pasarnya itu bisa pakai pakai trade map. Nah untuk regulasinya sendiri itu tidak terlalu rumit. Cuman mungkin betul apa yang tadi kata Pak Rizky, ininya sangat kecil, paling Rp50 itu biasanya Rp50. Tapi kalau kuantitinya banyak memang cukup berasa juga. Ya, Cuman ya, memang ya, agak ya. dapat juga sih capeknya karena teman saya bolak-balik Jakarta, Makassar, Jakarta, gitu. Jadi memang ya cukup menjanjikan kalau memang barangnya banyak. Apalagi Bapak pegang nih beberapa puluh PKS nih misalnya kan. Nah, itu bisa jalan sekali dengan keuntungan yang cukup agak berasa. Tapi kalau misalnya mata rantainya agak kepanjangan, aduh itu cuman capek aja. Cuman karena ada juga teman saya yang kayak gitu, jadi dia mencoba modal nekat, cet. Dia ekspor 50.000 ton, itu dia malah rugi 8 juta. karena habis
pulang pergi ke Kalimantan, Jakarta, kayak gitu. Gitu Pak, karena ya labanya tersebut memang betul apa yang kata Pak Rizky bilang sedikit. Tapi kalau memang Bapak banyak pegang PKS banyak itu bisa Pak dimainkan saja, atau enggak sekarang ini bisa dibikinkan pakan alternatif di lokal juga cukup gitu kan, bisa bisa nyerap. Tapi kalau memang banyak banget fokusin aja ekspor, ya kan gitu. Ya, Begitu Pak. margin Mas. Perlu di Iya, jadi memang saya ketika diminta, wah ini marginnya ini kita harus tahu mana marginnya yang gede, mana marginnya yang jadi kita tapi tetap aja itu namanya komoditi tetap harus dijual, dibantu betul. jual tetap ada devisa buat negara gitu. Lanjut Ya. ke terima kasih atas jawabannya Mas Mamat. Lanjut ke Bu Asmara. Izin bertanya, saya Bu Asmara, bagaimana jika harga dan spek sudah masuk dan deal dengan buyer, hal apa yang harus kita lakukan untuk pemula? Nah, ini pemula ya, Mas saya. Ini untuk ketika speknya udah masuk, harga masuk, apa step selanjutnya, Mas Muhammad? Ketika barangnya sudah semuanya sudah oke, hal apa? Ya berarti tinggal Ibu bicarakan soal pembayaran, atau di situ Ibu buat sales contract. Itu pembayarannya seperti apa gitu. Nah, cuman di sini itu kita mesti, kan sekarang itu banyak banget scammer ya. Aduh, jadi memang nggak seenak dulu. Sekarang mesti lebih hati-hati. Alangkah baiknya untuk pembayarannya itu transfer di depan, atau misal 30% DP, 50%-nya lagi pas staffing, dalam artian pas pengangkutan, yang sisanya itu pas dokumen terbit. Contohnya misalnya surat keterangan asal, terus karantina, dan bilnya itu, atau enggak kayak nomor PL. resi lah ya, kalau kalau kita bilang nomor resinya seperti itu. Nah itu kasih kopinya ketika dilunasin, barulah kita kirim dokumen aslinya via FedEx atau DHL, biasanya DHL ya, kayak gitu. Atau sekarang tuh lebih mudah karena bisa di Telegram gitu. Jadi untuk dokumennya udah ada ini banget. Nah, untuk di dalam negerinya, proses di dalam negerinya, ketika semua sudah deal, berarti Ibu pergi ke Dinas Perdagangan untuk membuat surat keterangan asal. Itu biayanya cuma 50 ribuan lah, 50 ribu sampai 150. Kemudian Ibu koordinir sama bea cukai untuk pembuatan PEB, ya kan, pemberitahuan ekspor barang. Nah, kemudian Ibu koordinir sama pihak shipping gitu, pihak shipping atau pengirimnya untuk booking nomor kontainer atau nomor pengirimannya seperti itu. Atau misalnya kalau Ibu, aduh saya pusing Ibu bisa menggunakan jasa mereka shipping, tapi biasanya cukup mahal, bisa kena 300 sampai 500 per dokumen kayak gitu Bu. Itu untuk di dalam negerinya. Nah, gitu. Jadi langkahnya itu untuk di dalam negeri, kalau semuanya sudah oke, Ibu pergi ke yang tadi saya jelaskan, pergi ke Dinas Perdagangan, Bea Cukai, dan pihak shipper gitu. Nah, untuk sama bayarnya itu Ibu bikin sales contract itu. Jadi kalau misalnya si buyernya tidak mau LC, atau ya tidak mau pakai LC bayarnya, ya harus 100% dibayar sebelum berangkat nih barangnya, harus 100%. Karena takutnya nanti misalnya 50% masuk, nanti 50%-nya kalau udah di sana ya itu belum tentu dibayar gitu kan, karena uang itu Hati-hati. sangat sensitif. Iya, hati-hati gitu. Atau enggak misalnya mau pakai LC itu lebih enak, karena LC itu menjamin sekali, menurut saya sangat menjamin. Cuman kelemahannya LC itu pasti kena cas gitu, karena untuk penerbitan LC sendiri itu biasanya berbayar. Tapi kalau si buyernya memang dia setuju, ya ya udah gitu. Dan perlu digarisbawahi, untuk LC ini banyak sekali jenisnya, dan Ibu harus pertama Ibu harus lihat, satu, ini LC yang tidak bisa dibatalkan. Kedua, tidak bisa iya iya benar, tidak bisa dibatalkan sebelah pihak
Itu. Dan yang kedua, tanpa konfirmasi. Jadi ketika ibu nanti kirim dokumennya ke bank dan dokumennya sudah lengkap, si uang itu akan langsung rilis tanpa nunggu konfirmasi dari si buyer. Itu karena dokumennya sudah diserahkan. Beda lagi kalau misalnya banyak, jangankan pemula ya Persgi, yang lama-lama juga kan ada aja yang kejeblos ini. Itu kan kayak misalnya, oh ini LC nih gitu kan, LC aman. Terus dia baca, oh ini tidak bisa dibatalkan sebelah pihak. Tapi dia lupa uangnya itu tanpa konfirmasi. Jadi di situ tertulisnya with konfirmasi. Otomatis ketika misalnya saya ekspor kopi ini, saya kasih dokumennya, udah tuh uang bakal rilis. Nyatanya tidak, karena perlu konfirmasi dari si pembelinya. Gitu. Jadi mau tidak mau itu harus repot itu gitu. Ya kalau Dibaca, dibayar. benar-benar Kalau diteliti. betul, kalau misalnya enggak, ya barang kita sudah berangkat, uangnya belum datang kan nggak dibayar, repot. Jadi memang itu aja yang perlu diperhatikan. Gitu. Sebenarnya kalau sudah memulai sekali itu nanti juga lebih mudah. Sulit itu karena kita belum benar-benar ngecemplung ya, belum benar-benar ngejebur. Kalau udah ngejebur kita nanti juga bakal sedikit demi sedikit banyak ohnya gitu. Oke. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Mamat atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Alan. Untuk melinjo, minta informasi pasar Mas Mamat. Mungkin kalau melinjo bahasa Inggrisnya kurang begitu familiar, mungkin di generalisasi aja dengan cracker mungkin Mas ya. Oh iya, cracker ya. HS kodenya berapa ya? Coba kita lihat. Cracker itu kerupuk-kerupukan yang paling bagus yang saya perhatikan nih dari 2018 sampai sekarang itu, Afrika paling banyak makan kerupuk. Mereka suka dengan kerupuk, sama Belanda. Belanda juga suka. Itu cuman kalau Belanda memang balik lagi ini pengolahannya seperti agak repot. Tapi kalau memang kitanya higienis, ini bahannya stainless semua. Minyaknya Jadi kemarin sekali. waktu mau masuk kerupuk Mas ke Jepang itu mereka minta alur pembuatan, bahan Betul. baku, hasil lab dan ingredient itu mereka minta. Jadi ya memang benar-benar terjamin mereka minta kalau ini higienis mereka mau beli kayak gitu. Betul. Jadi saran saya kalau mau main melinjo atau kerupuk melinjo itu ya kita fokusnya Afrika atau enggak Malaysia gitu. Ya nggak terlalu repot lah speknya, karena kan di kita kadang kan peralatan kita kan masih kurang juga dari segi teknologi gitu kan, belum, karena memang mahal gitu kan yang stainless itu tuh. Kita coba cek ya di ini nih. Di 19.059 mana ya, bread party cake biskuit nah ini nih. Saudi Arabia ternyata ini juga tuh besar juga. Melinjo. Nah ini satu, nih Vietnam juga, Thailand. Oh iya Thailand juga. Waktu bulan lalu teman saya di Thailand dan dia memang bilang ternyata pasar kerupuk itu memang bagus juga di Thailand. Dan saya juga baru tahu ternyata Thailand itu suka kerupuk. Nah ini ya Amerika, ini bisa nanti sama Bapak Ibu dipraktekkan sendiri untuk melihat sendiri. Jadi nanti misalnya saya kasih contoh Malaysia, kita klik Malaysia. Malaysia ke peringkat kelima di importir ininya. Nah ini nomor 1 mereka impor nih dari Indonesia ya tuh. Kita nomor 1 urutan di Malaysia untuk cracker ini. Jadi ini cukup menjanjikan. Kalau saran saya gabungnya ke TKW atau TKI Indonesia. Pasarin di sana. Pasti pada mau. Iya. Pada mau gitu. Cuman kita harus persiapan sebelum itu, kita harus persiapan untuk
pengirimannya, cari pengirimannya yang murah, atau misalnya kita bisa via Batam ya, via Batam, via apa namanya itu Tanjung Balai di situ, karena ada yang satu dus itu tuh cuman berapa gitu ongkosnya, lebih murah ya gitu. Cuman kelemahannya si buyer ini harus ngambil ke pelabuhan Malaysia mereka. Tapi biasanya mereka mau kok, mereka mau gitu. Oh, siap. Oke. Ada lagi, silakan. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yuda. Pak Yuda, terkait untuk jadi eksporter, apakah berapa modalnya dan apakah eh, apakah bayar datang langsung? Nah, ini general banget ya. Mungkin sedikit dari saya. Saya pribadi ketika sudah ekspor ngirim ke luar negeri, pupuk, snack dan seafood, itu saya tanpa pertama ya gimana ya? Kita kadang di luar sana mungkin informasi beredar gembar-gembor bahwasanya ekspor tanpa modal 0 rupiah tanpa modal dan sebagainya. Mungkin pertama jangan terlalu percaya dulu ya. Maksud saya karena itu mungkin bisa sebuah hanya untuk menarik apa minat aja lalu kemudian selanjutnya tidak ada follow up selanjutnya itu malah bahaya kayak gitu. Jadi mungkin perlu diselami modal yang dimaksud ini apa kayak gitu. Nah, saya pribadi meskipun belum apa ada PT sendiri, belum ada istilahnya bisa kok kita ekspor kayak gitu. Cuma kan ada kelemahan dan kelebihan ketika kita mungkin punya mendirikan PT sendiri gitu. Kita margin kita lebih gede, bargain power kita apa ya nih apa nilai tawar kita itu untuk membuat apa margin lebih gede. Sementara ketika kita menjadi orang tengah menyambungkan antara supplier dengan buyer, mungkin margin itu mungkin kurang, tapi nggak apa-apa buat latihan aja gitu loh. Sambil jalan nanti ketika ketemu relasi yang cocok, baru kita bikin PT bersama atau seperti apa? Atau mungkin Mas Muhammad ada apa eh, lebih bagus? Monggo silakan. Oke. Saya setuju juga dengan Pak Rizky. Memang kalau misalnya ini bohong juga itu. Tapi bisa, bukan berarti tidak bisa ya. Memang bisa. Cuman prosesnya agak lama ya Pak Rizky ya. Ketika misalnya tidak ada modal. Nah, modal di sini maksudnya itu bukan selalu uang. Satu, relasi. Modal kita nih, yang pertama itu relasi, yang paling penting itu satu. Eh, Kedua, ya kalau kita sudah punya badan usaha, atau taruhlah kita belum punya badan usaha tapi kita sudah punya produk, itu kita lebih enak. Atau kalau misalnya mau jadi trader nih, minimal kita punya PT dulu. Itu punya PT-nya, punya websitenya. Itu kalau memang kita basicnya trader. Tapi kalau kita punya produk, itu untuk masalah PT dan lain-lain itu bisa menyusul. Dan untuk modalnya berapa sebenarnya tergantung kita nih mau di mana dulu. Kalau misalnya untuk jadi trader dulu misalnya ya kan, ya mungkin dengan istilahnya 5 juta juga cukup ya. 5 juta cukup untuk bikin website, bikin PT-nya dan lain-lain, atau ya 5 juta lah anggap paling rendah gitu kan, paling mepet-mepet. PT-nya PT perseorangan, tapi karena kalau PT besar itu ya mungkin bisa habis 50, belum ininya lagi apa store-nya kayak gitu dan lain-lain kayak gitu. Ya. Jadi jangan terpaku kalau menurut saya jangan terpaku di modal juga sih Pak. Yang penting itu kita banyakin relasi. Kalau memang kita suka bisnis, suka jualan, fokusin aja dulu relasi sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak relasi kita, semakin banyak peluang bisnisnya. Itu yang saya alamin sendiri kayak gitu. Untuk modalnya jangan kita besar aja. Yang penting mah kalau kata saya juga, kalau memang mau basicnya trader, yang penting punya PT, website. Itu aja sih kalau pendapat saya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Muhammad atas jawabannya. Lanjut, Bu Yunita tadi, silakan Bu Yunita. Bu Yunita, raise hand, maksud saya angkat mau ada Iya, halo pertanyaan. Pak. Silakan, Ya, silakan. silakan. Iya,
mau tanya, kalau misalnya mau jadi trader, tapi dia sudah punya perusahaan. Nah, saat mensubmit untuk sertifikasi itu kan atas nama perusahaan yang mengeluarkan produk itu kan, Pak? Nah, itu gimana menjelaskan ke sananya ya, Pak? Kalau misalnya pakai nama PT kita, tapi tertera di dalam sertifikat itu kan nama PT Oke, ininya, ya, nama oke. PT sebenarnya gitu. Ya, oke. Kebayang. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, silakan, Mas. Oke, jadi gini, contoh saya pengen ekspor mie Indomie lah misalnya ya, gitu. Eh, di dokumennya itu perusahaannya misalnya ya Indofood. Tapi selama si buyer-nya tahu kita memang trader, jadi kita bilang kalau memang kita tidak punya produk atau misalnya kita mau memproduksikan mempromosikan ya, menjualkan produk mereka, kita bilang terlebih dahulu kalau kita ini koleganya perusahaan tersebut gitu, dan perusahaan kita ini sebagai marketingnya juga gitu. Jadi fokus kita ini supplier. Kalau misalnya jual nih barangnya yang sudah ada brandnya, itu saya bilang we are supplier, we are general supplier from Indonesia. Jadi ketika saya jual produk siapapun itu masuk gitu. Tapi tetap eksportirnya tetap perusahaan kita. Hanya mungkin di di kemasannya aja yang brand mereka gitu. Tapi kalau kitanya sudah punya badan usaha nih, kita punya badan usahanya, dokumen pasti tetap punya kita. Entah itu pas penerimaan uang, entah itu pas pembuatan pemberitahuan ekspor barang itu pasti pakai PT kita semua gitu. Terus kalau misalnya kita cuman jadi perantara, kita nggak ada PT-nya, kita cuman menjadi penghubung, kita bilang aja we are supplier, we can help you gitu. Nah, pandai-pandailah kita untuk mencari keuntungannya aja, cara berbicaranya aja Bersilat gimana lidah lah, dikit-dikit. biar ada lebihnya gitu. Karena orang buyer tuh sebenarnya nggak mempermasalahkan itu selama kitanya itu terbuka. Karena buyer tuh lebih suka terbuka daripada kita umpet-umpetan atau bohong-bohongan, nanti ketahuan itu nanti dia lebih kecewa berat. Kayak contohnya nih kemarin itu pasti ada satu cerita nih pengalaman saya kemarin Pak Rizky yang pas TI kemarin itu. Jadi Gimana? ada orang Suriah, dia beli produk jamu ceritanya kan, jamu. Kamu, Nah, jamu sama yang satunya lagi orang Turki itu dia beli briket. oh, Nah, terus saya bilang kan kita nggak ada produknya gitu kan. Terus saya bilang sama mereka kita nggak punya, tapi kalau kamu mau bisa nanti kami bantu. Nah, kayak gitu aja. Terus akhirnya kan dia bilang ya udah tolong dibantu gitu kan. Terus dia sendiri yang ngasih ke kita, ya udah cariin harga yang segini buat kamu segini gitu. Jadi tanpa kita mesti aduh ini berapa nih untungnya, nggak perlu. Kita kayak buktiin perlu dulu. pengorbanan lah Mas di depan itu mungkin kita istilahnya nggak untung di awal nggak apa-apa. Yang penting dapat nama dulu lah di mata mereka. Betul. Ya, jadi mendingan gitu. Next project mereka, oh saya butuh lagi nih, aku kontak Ya, kamu gitu. nah gitu. Jadi nggak apa-apa kita mengalah untuk kemenangan gitu. Karena bayar Oh, itu sebenarnya nggak pelit kok kalau misalnya kitanya enak. Yang jamu juga sama. Kemarin 2 minggu yang lalu ada ngontak lagi, bisa cariin ini nggak katanya. Terus saya bilang, coba nanti saya cariin. Jadi yang penting kita seolah-olah bekerja dengan setulus hati. ah, padahal kan ya nanti juga kita dapat imbalannya kayak gitu. oh, siap. Sudah cukup Bu Nita? Ya, saya rasa sudah cukup. Mungkin kita nanti kalau belum pas lanjut kita bincang di grup. Lanjut ke Pak Heru, pertanyaan ceritakan mula mendapatkan buyer bagaimana, faktor apa saja yang mempengaruhi buyer akan membeli produk kita, hal-hal yang mendukung seperti website, kompro dan lain-lain yang istilahnya yang hal-hal apa yang mempengaruhi buyer untuk dia yakin dengan kita gitu. Untuk nyari buyer sudah ditunjukkan selama di websitenya tradesmith.org, nanti bisa dicoba-coba sendiri di rumah. Untuk hal-hal yang mempengaruhi, coba Mas Muhammad, silakan. Oke.
Pertanyaan pertama gimana gitu ya, saya dapat bayar. Saya sering posting dulu. Saya nggak pernah capek posting karena bisnis itu kita perlu posting gitu kan, perlu iklan lah. Iklan aja kita sebanyak-banyaknya, tapi hati-hati di banner juga nanti dikira spam gitu. Jadi misalnya di tiap-tiap jam-jam yang memang bukan weekend itu kita posting aja. Nggak selalu di website berbayar atau marketplace berbayar. Kita bisa upload itu di grup-grup yang Facebook misalnya gitu kan, ekspor impor New Zealand, kita upload produk kita. Kita jelasin barang kita, kita kenalin diri kita. Misalnya kalau kita punya produk sendiri, kita bilang kita produk makanan ini gitu kan, basic kita di Indonesia, kita mencari partner atau buyer baru supaya bisa berkolaborasi jangka panjang kayak gitu. Andai kata misalnya ada yang ngontek nih, mereka bukan user, nggak apa-apa. Itu tuh harus menjadi satu kesenangan buat kita. Karena apa? Tanpa kita bayar orang, mereka mau jadi marketing kita. Gitu. Nah ini kadang banyak juga yang, lah dia bukan pembeli. Salah itu, salah. Manfaatkanlah mereka, karena mereka juga secara tidak langsung nge-branding kita, nge-branding produk kita. Kayak gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya Pak Rizky? Yang mempengaruhi apa ya, buyer akan yakin dengan produk kita, dengan perusahaan kita gitu, yang mempengaruhi. Nah, oke. Itu tuh bagaimana Butuh proses lah kayaknya. butuh proses. Jadi yang terpenting itu chemistry, cara pendekatan kita sama si buyer ini seperti apa, gitu. Karena caranya itu, karena kalau misalnya kita ngelihat cuman produk kita, mungkin kalau dibandingin dengan perusahaan-perusahaan lain bisa jadi Perusahaan kita lain kalah kita kalah mungkin ya. ya. Tapi ketika kita punya skill melobi dengan baik, kita ramah gitu kan, kita pasti buyer juga, ini dia kayak contoh kayak Oten nih, Pak Rizky. Oten ini tiap tahun dia selalu ngucapin ulang tahun ke saya. Jadi kan saya juga mikir, ini Oten baik banget. Jadi secara Oten yang mana Mas? Oten kopi tuh yang suhunya eksportir kopi tuh. Oh, Oten ya. ya. Dia tuh selalu email tiap saya ulang tahun dia selalu. Jadi chemistry itu akhirnya kan kayak ini terbentuk lah kayak gitu. iya tersentuh. Jadi secara tidak langsung, walaupun misalnya kita barangnya lebih murah misalnya sama yang lain, tapi Kayaknya pasti sepele Mas ya, kayak tanya betul. kabar, orang tuamu gimana, Betul. terus gimana, itu sepele tapi bisa membangun chemistry. Terus kemudian saya punya teman dari Afrika, bagaimana kabar bibi di rumah, ini urusannya apa sama bisnisnya, kan mikirnya gitu. Tapi Iya, itu sebenarnya sepele, tapi ya ini orang nggak cuma ngejar kita ketika kita butuh aja, tapi kan betul. juga menganggap kita sebagai keluarganya dia kayak gitu. Mm-mm. Ya kayak gitu. Terus satu lagi mungkin Pak Rizky ini yang paling banyak fatal dilakuin. Ketika misalnya kita sudah deal atau misalnya kita sudah menawarkan barang dengan si buyer, apalagi jalurnya sudah WhatsApp to WhatsApp, jangan sekali-kali ngejar. Karena kalau ngejar itu mereka pasti bakal apa sih ini? Karena mereka itu banyak banget penawaran yang masuk gitu, dan dia itu lagi memilih mana nih. Tinggal pandai-pandai kita membuat chemistry-nya aja gitu. Tapi jangan jangan terlalu jangan terlalu dikejar. Gimana jadi nggak? Nah ini biasanya kan kadang si buyer ini jadinya aduh males udahlah kayak gitu. Jadi biarin aja. Kita memang butuh, tapi bukan berarti kita harus memaksakan gitu. Yang terpenting yang kita jaga itu pendekatannya aja, melobinya aja dengan santai gitu. Misalnya kita udah kasih barang nih, harganya sekian gitu kan, terus dia nggak ngerespon, itu artinya harga kita itu sedang dipertimbangkan mendekati masuk. Makanya dia nggak ngerespon, dia sedang mencari perbandingan lain gitu. Nah di sela-sela waktu itu misalnya dia 3 hari nggak ada kabar, tanya aja how are you, atau seminggu kemudian lah kalau 3 hari kecepatan. Misalnya udah seminggu nggak ada kabar tuh,
kita WA, how are you brother, kayak gitu kan. Tapi jangan menanyakan masalah orderan, biarin aja dulu, biarin, karena dia juga bukannya lupa, tapi dia sedang mengcompare harga terbaik gitu. Bener Mas, bener. Saya dapat orderan itu, dia menghubungi saya setahun sebelumnya, terus setahun baru ngabari, kamu masih ingat saya? Dulu kamu pernah nawarin ikan ke saya. Oh iya Pak, saya malah lupa gitu. Akhirnya malah jadi, malah ya proses. Insya Allah. Terima kasih Mas Muhammad. Siap. Lanjut untuk PR kita bahas HS Code di grup nanti. Terus lanjut yang ini Bu Yunita, makasih pencerahannya. Grup WA bisa di-share nanti, teman-teman yang mau join grup WA-nya nanti Japri WA saya sudah saya share di eh, chat ya, silakan di Japri ke WA saya ya, saya kirim lagi biar nggak lupa 0858 ya. Saya waktu menunjukkan 15.12, kurang 5 menit lagi teman-teman. Terakhir nih ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan sebelum kita bagi yang muslim mungkin waktunya mengerjakan sholat asar. Ya, nanti kita kalau kurang-kurang penjelasan di sini dirasa kurang, bisa lanjut di grup. Terus mungkin Japri, Mas Muhammad bisa, saya bisa, kita siap sharing kalau memang kita istilahnya diberi kesehatan yang cukup. Jadi kita kadang teman-teman ekspor itu kadang kita nggak tahu ya, yang mungkin sampai eh, apa namanya ngontak bayar di luar dibela-belain sehari semalam nggak tidur, bahkan semalam itu kadang tidur 3 sampai 5 jam, nanti dibalas apa diganti 5 hari selanjutnya itu. Jadi ada keasikan tersendiri di situ sebenarnya. Bahkan saya dikejar-kejar, ada yang dikejar-kejar bayar sehingga sampai malam tuh nggak tidur dan sebagainya. Mungkin eh apa namanya ya, kalau memang dirasa sudah cukup, mungkin eh kita lanjut nanti grup WA. Saya tunggu chatting di WA saya sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Apabila teman-teman nanti insya Allah Mas Muhammad, kita seminggu ke depan kita adakan lagi, kita atur waktunya Siap. di weekend, hari Jumat, Sabtu, Minggu, di mana teman-teman butuh ketika di lapangan menghadapi masalah, menghadapi masalah itu sampaikan aja, nanti kita bantu kayak gitu. Seperti kemarin teman-teman yang kita belajar ekspor itu nggak terlepas bagaimana kita belajar impor ya. Kadang teman-teman yang ekspor antipati terhadap impor. Oh, impor itu membuat kaya negara lain loh. Ya, kalau kita belajar ekspor, kita nggak belajar impor, kayak ada yang kurang kayak gitu. Jadi ya sekedar tahu aja nggak apa-apa. Jadi untuk melengkapi kasana keilmuan kita kayak gitu. Itu juga sih. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Mas Muhammad atas waktu yang telah diberikan. Tanpa Siap, terima kasih. beliau meminta fee untuk sebuah, teman-teman kalau di luar mungkin ya pelatihan ekspor mungkin harus bayar sekian, dan itu kita siap istilahnya mengalokasikan waktu kita bukan untuk kita belajar bareng, karena ketika ilmu itu sedikit banyak kita bagikan, ketika banyak kita pakai sendiri itu kayak egois banget kan. Nah, jadi makanya kita mau berbagi, sementara nanti ketika teman-teman sudah pecah telur atau seperti apa, sudah ada progres ke depan, itu tinggal ya silakan diajarkan kepada yang lain, ditularkan kepada yang lain, karena untuk mencetak eksportir itu nggak kita harus menunggu pemerintah untuk melakukan itu. Jadi kita harus ada inisiatif dan sebagainya lah kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk semuanya.